Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, masih ingat dengan catatan si Roy? Udah lama banget aku gak share cerita di Do You See What I See, dan jujur aku kangen banget untuk share cerita sama kalian semua. So, kali ini aku mau menceritakan tentang misteri rumah kampung. Iya, sebelumnya aku pernah cerita kalau di rumah tersebut itu ada sosok yang bisa menyerupai Mimi. Bahkan aku dan temanku waktu itu melihatnya dan kita tuh salim karena kita menyangka kalau itu Mimi dan ternyata itu bukan. Tapi kalau kalian semua lupa sama cerita itu, kalian bisa maraton dulu untuk dengerin catatan si Roy dari season 1 sampai season 5 di Do You See What I See. Oke, kita mulai aja ya. Siang itu aku diundanglah di salah satu stasiun TV untuk menceritakan tentang kisah catatan si Roy. Setelah itu, sore harinya aku pulang dan mampir ke rumah kakak. Dan di rumah kakak, kita ngobrolin tentang rumah kampung. Terus kakakku bilang lah, Roy, tahu nggak? Ternyata di rumah kampung kita itu ditanami banyak benda-benda klinik seperti keris dan lain-lain. Itu banyak banget ditanam sama pemilik rumah terdahulu. Tapi untuk detailnya nanti tanya aja ya sama Mimi sama Bapak, karena Teteh nggak tahu. Terus akhirnya ya udah aku tanya ke Mimi dan Bapak, dan waktu itu kakek juga tahu kejadiannya, soalnya kakek juga ada di TKP. Akhirnya aku tanyalah ke Mimi, ke Bapak, ke kakek juga kejadiannya kayak gimana sih. Terus Mimi ceritalah. Oh ya, ngomong-ngomong sebelum Mimi cerita, aku mau jelasin dulu kalau rumah kampung ini sudah belasan tahun dikosongkan dan akhirnya mau ditempati lagi karena Mimi sama Bapak ingin menghabiskan masa tua mereka di kampung halaman. Jadi rumah kami yang udah ditinggalkan belasan tahun ini akhirnya dibongkar, benar-benar dibongkar dan dibangun bangunan baru. Oke, kita mulai aja ya cerita dari versinya Mimi. Mimi cerita waktu itu katanya keadaan rumah ya kayak rumah yang dikosongkan belasan tahun yang serem dan ya udah nggak terawat lagi. Bahkan pada saat itu tukang nggak berani masuk ke dalam rumah. Nggak ada tukang yang berani masuk ke dalam rumah karena ya emang rumahnya itu serem banget. Seserem itu sampai tukang aja nggak berani untuk masuk sendiri ke rumah itu. Terus akhirnya mereka masuk rame-rame dan ya bongkar rumah, diratakan. Terus nggak tahu untuk apa gitu. Kamar Mimi itu tuh dulu besar banget kamarnya dan ada kamar mandi di dalamnya. Terus karena saking besarnya kamar Mimi, akhirnya di bangunan baru ini kamar Mimi itu mau dijadikan 2 kamar. Terus masing-masing ada kamar mandi di dalamnya gitu deh. Terus akhirnya ada yang harus digali gitu kan. Waktu proses penggalian di kamarnya Mimi atau di bekas kamar Mimi itu ternyata ditemukan banyak banget keris, batu-batu akik, cincin, mahkota atau apapun itu dari bahan-bahan berwarna gold kayak dari kuningan gitu. Sampai akhirnya mereka manggil Ustadz untuk bantu pengangkatan benda-benda klinik ini karena
Mimi sama bapak pun nggak tahu dan nggak ngerti gimana gitu loh, kok bisa kayak gini. Dan mereka juga nggak ngerti kenapa orang pemilik terdahulu tuh nanam sebanyak ini tuh untuk apa. Terus akhirnya dibantulah sama Pak Ustadz untuk pengangkatan benda-benda klinik ini. Itu banyak banget, sampai kalau nggak salah kata Mimi itu ada 3 atau 4 plastik besar dan itu penuh. Pokoknya yaudah asal dibuang-buang-buang aja karena mereka juga nggak ngerti, mereka juga nggak punya niat apa-apa, cuman berharap ya udah setelah pengangkatan benda-benda ini, setelah dilarung, setelah dibuang, rumah ini tuh nggak seserem dulu lagi lah. Akhirnya ada beberapa keris yang dibuang di belakang rumah. Jadi di belakang rumah itu ada namanya Lebak. Kalau di kampungku biasa nyebutnya Lebak. Lebak itu sungai kecil yang nggak ada airnya, tapi dia bakalan banyak banget airnya kayak deras gitu kalau hujan. Akhirnya ada beberapa keris yang dilempar ke lebak itulah. Terus karena rumah mau dibangun kan otomatis banyak bahan-bahan bangunan, banyak besi-besi besar yang ditaruh di belakang rumah. Terus ada beberapa tukang juga, kalau nggak salah 6 atau berapa tukang gitu yang jaga, yang nginep di situ untuk menjaga besi-besi dan lain-lain, takut dicuri karena kan keadaan di kampung juga sepi, takutnya ada yang nyuri besi-besinya dan lain-lain gak ketahuan kan. Terus akhirnya ada beberapa tukang yang nginap dan mereka itu keliling rumah setiap berapa jam sekali. Pada saat itu Mimi diceritain sama tukangnya, sekitar pukul 2 malam itu bagian 2 atau 3 tukang yang harus ngelilingin rumah untuk ngecek besi-besinya ada yang nyuri atau enggak. Pas jalan gitu ke belakang rumah mereka pakai senter, karena kan besi-besinya itu adanya di belakang rumah. Mereka jalan dong ke belakang rumah, dan pas di belakang rumah itu samar-samar mereka semua benar-benar ngeliat ada sosok tinggi dan besar banget. Itu besarnya banget katanya, bahkan setinggi rumah, besar banget. Warnanya tuh hitam, berbulu, ada tanduknya, ada taringnya, dan matanya berwarna merah. Terus tukang itu karena mereka penasaran, mereka mikirnya salah lihat atau apa, pas mereka senter pakai senter gitu, disorot pakai senter terang kan, dan sosok itu benar-benar terlihat jelas banget. Akhirnya 2 atau 3 tukang ini tuh yang lagi di belakang rumah yang lihat sosok ini langsung lari ke arah depan rumah, dan mereka nggak ada yang berani untuk ke belakang rumah lagi. Dan tukang ini pun bercerita sosok ini berdiri tepat di lebak, di samping lebak itu, di tempat yang beberapa hari yang lalu salah satu atau beberapa keris itu dilempar atau dibuang ke situ. Jadi sosok ini berdiri tepat di keris yang kita buang di situ. Dan sebenarnya banyak juga kejadian-kejadian yang maaf, tapi aku nggak bisa terlalu share karena takut Mimi sama Bapak juga kurang nyaman ya. Aku lebih menceritakan ke pengalaman aku aja. Setelah rumah ini dibangun, akhirnya aku punya kesempatan lah untuk pulang kampung dan beberapa hari tinggal di sana. Aku tinggal di sana beberapa hari di kamarku, dan di kamarku tuh ada toilet. Tapi karena rumah ini belum 100% jadi, rumah ini tuh baru 95%-an lah. Hexos di kamar mandi di kamar aku tuh belum dipasang gitu loh, jadi masih kotak kosong gitu kan. Dan waktu itu aku pernah mandi kesorean karena kayak males banget gitu mau mandi. Akhirnya aku mandi pukul 5:30 mungkin, mau menjelang maghrib gitu deh. Aku mandi, keramas, biasalah kan kadang kita iseng ya, kalau ngerasa ada yang merhatiin tuh kita suka nengok-nengok gitu. Dan pas lagi keramas, aku gak sengaja nengok ke atas, ke bagian lubang kotak untuk hexos yang nantinya akan dipasang.
itu ada 2 pasang bola mata yang lagi ngintip aku di kegelapan atap langit itu, atap rumah, atap kamar mandi. Dan jujur aku nggak tahu itu apa, tapi aku yakin banget itu sosok laki-laki. Tapi yaudah, akhirnya aku selesai mandi, terus aktivitas seperti biasa kayak sholat dan lain-lain. Terus juga sekarang malam-malam aku ngerasa ada sosok yang merhatiin aku gitu di pojokan kamar. Sosok ini masuk ke kamarku dan dia ternyata beberapa hari ini yang sering ngawasin aku di kamar mandi dan di kamar. Terus akhirnya ya udah aku baca-baca doa. Walaupun sebenarnya aku takut karena sosok ini tuh aku nggak bener-bener ngelihat jelas gitu loh, cuman kayak sekelebat aja. Terus diceritain lah sama temenku yang indigo itu, kalau katanya sosok ini tuh sosok dari luar yang pernah kecelakaan nggak jauh dari rumahku. Tapi ya akhirnya aku nggak nanya lebih detailnya karena makin takut kan. Sebenarnya selama di rumah tuh aku masih sering lihat sosok-sosok sekelebatan gitu, tapi ya menurutku nggak menyeramkan lah, karena kan yang menyeramkan itu yang emang nyamperin gitu ke aku. Terus waktu itu pagi-pagi lah, sekitar pukul 9 atau pukul 10 pagi, Mimi sama bapak tuh mau ke mana gitu, mau keluar dulu ada perlu. Akhirnya aku di rumah cuma sendiri. Terus yaudah aku iseng ngedit dan lain-lain. Aku denger lah ada suara orang perempuan kayak nggak tahu lagi bergumam, lagi bersenandung atau lagi apa gitu suaranya, kayak samar-samar gitu loh, sayup-sayup suaranya. Terus akhirnya karena aku penasaran ada apaan sih gitu kan, aku jalanlah mengarah ke arah kamar kakakku. Jadi sebelumnya kan aku cerita kamar Mimi kan besar banget, terus akhirnya di bangunan baru ini kamar Mimi dibagi 2, jadi kamar kakakku lah, kamar kakakku yang pertama dan kedua. Terus aku ke arah kamar kakakku yang kedua waktu itu. Aku jalan masuk ke kamar, nggak ada apa-apa karena kan posisinya emang terang juga. Terus gorden juga dibuka, jadi cahaya matahari dari belakang rumah tuh masuk gitu loh, terang. Ternyata setelah aku diem, aku dengerin lagi suaranya itu tuh aku takut kalau cerita ini, dari kamar mandi kakakku. Terus ya udah kan, aku jalan perlahan menuju ke arah kamar mandi yang ada di kamar itu. Pas aku jalan perlahan, by the way kamar mandinya emang lampunya nggak dinyalain ya. Kalau nggak mau ke kamar mandi, apalagi itu kan kamarnya kosong karena kakakku pun stay-nya di Jakarta. Jadi ya udah kamar mandi mati lampunya. Aku jalan perlahan ke situ. Dan ternyata di pojokan kamar mandi tuh, di ujung kamar mandi, aku melihat dengan jelas ada sosok kuntilanak. Itu jelas banget. Tapi sosoknya itu kayak hologram gitu loh, kayak transparan gitu. Dia lagi ngebelakangin aku dengan rambutnya tuh yang mekar banget, yang acak-acakan banget, yang keribo banget tapi panjang gitu. Terus akhirnya aku langsung lari, karena aku takut. Aku langsung lari ke arah kamarku, terus aku tutup pintu kamarku. Aku tetap stay di kamarku sampai Mimi dan Bapak pulang. Dan sebenarnya selama aku stay di sana pun beberapa kali ada sosok-sosok yang ngintip-ngintip gitu di balik tembok. Cuman kalau aku nengok tuh dia kayak menjauh. Terus kalau aku lagi main handphone atau apa, dia ngintip gitu kayak mau nyamperin, tapi kalau aku lihat mereka menjauh lagi. Jadi
Ya udahlah, itu menurutku nggak terlalu serem lah ya. Oh ya, ngomong-ngomong, di belakang rumah itu ada halaman yang lumayan luas banget. Terus juga pas di depan jendela kamar kakakku yang nomor 2 yang tadi aku ceritain. Jadi kamar kakakku yang nomor 2 ini bersebelahan dengan gudang kosong yang dulu aku ceritain di catatan si Roy, yang serem banget, yang suka ada kuntilanak di atas gentengnya. Dan di depan jendela kamar tuh ada beberapa pohon pisang. Pohon pisangnya lumayan banyak gitu deh. Terus waktu itu Mimi sama Bapak lagi sibuk gitu di dapur, lagi kayak masang-masang apa gitulah di dapur, lagi sibuk sampai sore, sampai waktu itu mau menjelang maghrib. Terus akhirnya karena lampu-lampu rumah belum dinyalain kan, dan Mimi sama Bapak pun lah masih sibuk di dapur, akhirnya ya udah aku mau nyala-nyalain dan tutup-tutup jendela gorden di rumah. Aku jalan ke kamarnya kakakku lagi, ke kamar itu. Aku mau nutup jendela. Aku lihat di luar tuh udah mulai agak menggelap gitu karena udah mau maghrib juga. Pertama aku masuk ke kamar, aku nyalain lampu kamar, aku nyalain lampu kamar mandi di kamar itu. Terus aku jalan ke arah jendela kamar yang mengarah ke halaman belakang rumah. Terus aku tutup jendelanya, aku kunci, aku tutup. Yang satunya itu pas aku tarik jendelanya mau aku kunci, dari bawah itu tiba-tiba muncul pocong, ngagetin aku, bener-bener ngagetin aku. Pocongnya itu mukanya bener-bener kayak rusak, gosong, dan sebagian tulangnya terlihat gitu, dan banyak banget belatungnya, itu jelas banget aku lihat. Pocong itu cuma diem ngeliatin aku di jendela, bener-bener berhadapan sama aku. Terus aku langsung buru-buru narik gorden. Itu jendela mungkin nutupnya kurang kencang karena aku udah keburu takut. Aku langsung narik gordennya, aku langsung tutup pintu kamar itu, dan aku langsung nyalain lampu rumah yang lainnya. Setelah itu ya udah, gangguan selebihnya sih paling sekelebat aja. Tapi ngomong-ngomong, di lingkungan rumahku tuh emang masih gelap banget, karena ya sebenarnya sekarang udah lumayan banyak rumah juga di lingkungan kampung aku, cuman banyak juga rumah kosong di dekat rumahku. Jadi ya sepi gitu loh, lingkungannya sepi, terus lumayan gelap. Dan aku pernah lah beberapa kali keluar rumah sama Mimi gitu ke rumah saudaraku malam-malam, harus melewati jalan raya yang kalau malam tuh sepi banget, dan itu banyak banget pohon bambu dan pohon randu yang dulu aku sempat punya teman kecil di situ yang hampir mencelakakan aku. Tapi alhamdulillah aku nggak pernah lihat dia lagi. Terus waktu itu aku pulang lah dari rumah saudaraku malam-malam. Aku berdua Mimi kan, kita jalan buru-buru karena suasananya tuh kayak benar-benar merinding banget. Jalan raya yang nggak ada satu kendaraan pun yang lewat. Terus di jembatan yang mau ke rumah itu ada jembatan kecil gitu deh pokoknya. Ngelewatin Lebak itu aku melihat ada banyak banget kuntilanak. Ada yang lagi di bawah-bawah Lebak gitu, ada yang lagi duduk di jembatan. Tapi waktu itu aku pura-pura nggak ngeliat karena sebenarnya aku takut banget. Aku lari juga nggak mungkin. Akhirnya aku cuma nunduk sambil megang tangan Mimi sambil jalan buru-buru. Terus akhirnya kan aku ke Jakarta lagi lah, aku nggak di kampung lagi. Terus Mimi cerita, belum lama ini katanya Mimi habis dari Pak Ustadz. Terus aku nanya, Mimi emang kenapa dari Pak Ustadz? Ternyata karena Mimi itu kan sering banget keluar malam ke warung dan lain-lain lewat jalanan yang tadi aku ceritain. Terus akhirnya Mimi ngerasa kok badan Mimi ngerasa berat, terus kayak ada yang mau masuk ke badan Mimi gitu loh. Oh ya, ngomong-ngomong, maaf banget kalau cerita kali ini sangat membosankan, tapi ya
Jujur aku sedikit lega, akhirnya rumah udah gak seserem dulu karena ternyata orang pemilik terdahulu tuh menanam banyak benda-benda klinik, dan setelah benda-benda klinik itu diangkat, rumah udah gak seserem dulu walaupun masih ada penampakan-penampakan. Dan di akhir ini aku mau ceritain satu cerita yang aku belum pernah ceritain ke siapa-siapa. Jadi di depan rumahku itu ada satu pos yang posnya itu udah gak dipakai lama banget. Dari aku pindah situ, pos itu baru dibangun. Itu pos untuk loket, kayak orang kalau mau ngambil pasir ke hutan tuh bayarnya di situ. Tapi pos itu tuh kayak cuma dipakainya 1 atau 2 tahun. Setelah itu posnya itu ditinggalin gitu aja, nggak ditempatin, nggak dipergunakan lagi. Mereka lebih menggunakan di kantornya langsung di tempat penggalian pasirnya. Nggak ngerti kenapa, tapi jujur semenjak nggak ditempatin itu serem banget. Jadi kejadiannya waktu itu aku lagi SD. Tetanggaku ini mau hajatan nyunatin anaknya. Hajatannya tuh besar-besaran karena sekalian akikah kalau nggak salah. Terus keluarga-keluarga mereka yang jauh-jauh itu pada datang juga. Karena rumah mereka nggak cukup, akhirnya pos atau kantor kosong ini tuh dibersihin untuk ditempatin. Karena kan kantor ini tuh lumayan besar dan ada kamar mandinya, jadi mereka gelar kasur gitu deh di lantai. Udah dibersihin gitu, kan kantornya juga kosong, udah dibersihin, segala macem disiapkan untuk keluarga jauh yang nginep lah, yang gak kebagian tempat gitu, nginepnya di kantor kosong. Terus akhirnya 13 orang kalau nggak salah tidur di kantor tersebut. Keesokan paginya pas mau bangunin untuk sarapan, ternyata di kantor itu kosong. Di kantor itu kosong, bener-bener nggak ada satu orang pun yang lagi tidur di situ. Orang-orang aneh dong, loh ini semua pada kemana gitu loh. Bukannya semalam tidur di pos ini 13 orang, ada orang dewasa, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang udah tua juga, ada anak-anak juga. Bukannya mereka tidur di pos itu ya? Kenapa ini mau dibangunin untuk sarapan? Kenapa nggak ada satu orang pun? Sedangkan mereka pun nggak berkeliaran di antara orang-orang yang lagi nyiapin untuk hajatan itu. Kan pada bingung, pada kemana sih nih orang-orang? Sampai tiba-tiba setelah beberapa jam orang situ pada kebingungan mencari mereka 13 orang ini yang tadi tidur di kantor, yang hilang gak tahu kemana, tiba-tiba muncul dari sawah. Bener-bener mereka tuh jalan dari sawah, terus ditanya, loh pada dari mana? Tadi kok dicariin buat sarapan kok pada gak ada? Terus mereka cerita, mereka gak ngerti kenapa tiba-tiba pagi itu mereka semua 13 orang bangun udah ada di sawah. Udah bukan di kantor itu lagi tapi di sawah. Dan mereka digotong pakai keranda mayat. Dan yang gotong mereka pakai keranda mayat itu ada kuntilanak, ada genderuwo, ada pocong dan lain-lain. Pokoknya mereka tuh diangkat gitu sama para makhluk halus pakai keranda mayat. Dan pagi harinya mereka bangun tidur, mereka udah ada di sawah, udah nggak ada di kantor itu lagi. Dan ya sampai sini aja aku share sama kalian. Insya Allah kalau berkesempatan lagi untuk sharing di Do You See What I See, aku akan cerita lebih banyak lagi. Terima kasih banyak. Kamu juga punya pengalaman horor?
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.